Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, selama sepekan terakhir kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan dan berbicara terkait dengan tren kenaikan setelah sempat mengalami atau setelah sempat fluktuatif berada di angka 3 ribuan kasus. Kemarin pada 20 Juli 2022, kasus aktif harian menembus angka 5.653 kasus. Saat ini sebanyak 34.000 lebih pasien sedang menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan di sejumlah rumah sakit. Lonjakan ini terjadi tentunya akibat subvarian Omikron BA4 dan BA5 yang tersebar di seluruh Indonesia, belum lagi ancaman dari varian Centaurus atau BA275. Nah, peningkatan kasus ini tentunya perlu diwaspadai. Lalu bagaimanakah pemerintah bersiap dalam menghadapi puncak kasus COVID-19 akibat gelombang subvarian Omikron ini? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sejumlah narasumber kali ini sudah bergabung via daring. Tentunya di malam hari ini ada Bapak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini sedang dalam perjalanan. Pak Syahril, selamat malam, salam sehat Pak. Baik, Pak Syahril, selamat malam. Baik, Pak Syahril sedang dalam perjalanan, nanti kita akan... Ya. Baik, ya, Pak Syahril. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan tergabung meskipun masih dalam perjalanan ya Pak ya. Nanti kita harapkan semoga selamat sampai rumah dan... Oh, ini sudah di rumah berarti Pak Syahril ya? Ya, sudah berusaha sampai. Baik, terima kasih sudah berkenan menyempatkan hadir malam hari ini. Yang juga tersambung malam hari ini via daring, Prof. Zubairi Zurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Zubairi, salam sehat. Ketemu lagi, Prof. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Sehat-sehat selalu, Prof. Zubairi. Dan juga Pak Imade Rentin, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Pak Made Rentin, selamat malam, salam sehat Pak Made. Selamat malam Mas Adianto, salam sehat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di malam hari ini. Dan sebelum kita akan diskusi malam hari ini terkait dengan upaya apa yang tentunya harus kita perhatikan bersama menjelang puncak kasus dari subvarian Omikron ini, kita akan ikuti bersama. Ini adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan upaya pemerintah dalam penanganan subvarian Omikron berikut ini. Bahwa subvarian BA4, BA5 ini memang memiliki kemampuan untuk vaccination evasion ya. Jadi bisa menembus vaksinasi 2-3 kali lipat lebih efektif untuk menembus vaksinasi dibandingkan dengan varian Omikron yang BA1. Sehingga kemungkinan masyarakat untuk terinfeksi lebih tinggi walaupun yang bersangkutan sudah divaksinasi. Tetapi juga kita sampaikan ke Bapak Presiden bahwa proteksi untuk masuk rumah sakit, hospitalisasi dan fatality-nya masih tetap tinggi. Sehingga disarankan masyarakat tetap cepat-cepat saja di booster karena walaupun ada kemungkinan terkena, tapi booster itu terbukti mampu melindungi kita untuk tidak masuk rumah sakit, dan kalau toh pun masuk rumah sakit, tingkat fatalitasnya akan sangat rendah. Kami juga mengupdate ke Bapak Presiden ada subvarian baru yang namanya BA.2.75 yang sekarang sudah beredar di India mulainya dan sudah masuk ke 15 negara. Ini juga sudah masuk di Indonesia. 1 ada di Bali karena kedatangan luar negeri, 2 ada di Jakarta, yang kemungkinan besar transmisi lokal sedang kita cari sumbernya dari mana. Ya, itulah tadi pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Saya akan langsung ke Pak Syahril. Pak Syahril, terkait dengan penemuan dari kasus atau subvarian BA2.75 ini, update-nya seperti apa Pak? Artinya ini kan butuh semacam perbanyak lagi WGS-nya atau whole genome sequencing untuk bisa menemukan varian ini. Nanti sebelum saya akan konfirmasi ke Pak Made Rentin terkait dengan temuan kasus, salah satunya di Bali. Pak Syahril. Ya, terima kasih. Betul, Pak Menteri yang menyampaikan sudah ada subvarian baru BA2.75 ya.
Ada 3 orang, 1 di Bali, yang kedua ada di Jakarta. Nah, memulai ini kami ingin menyampaikan kembali, kita dalam masa pandemi ini, virus ini selalu bermutasi. Nah, kemarin BA4, BA5, kemudian sekarang sudah ada BA2.75. Artinya hal itu hal yang biasa terjadi, dan kabar baiknya adalah walaupun penyebarannya mungkin sama dengan yang lalu, tapi tingkat keparahannya juga masih lebih rendah dari yang sebelumnya, Pak. Jadi walaupun saat ini kita ada kenaikan kasus, konfirmasi, suatu saat turun lagi, naik turun gitu ya. Jadi tidak seperti pengalaman kita Delta maupun Omikron yang lalu, yang selalu naik terus sampai ke puncak. Nah, untuk yang Omikron subvarian baru ini agak berbeda, karena ada naik turunnya, dan prediksi yang disampaikan oleh Bapak Menteri ataupun dari para epidemiolog yang sepertiga dari Omikron 60.000 atau 20.000 nantinya, untuk saat ini kita belum melihat tanda-tanda itu sampai ke sana. Tetapi ini juga harus warning bagi kita semua bahwasanya ini suatu saat kalau kita tidak ketat, tidak disiplin, tidak meningkatkan ini, mungkin bisa saja kelengahan kita akan menjadikan penambahan kasus ini sebagai hal yang bisa terjadi begitu. Oke, masih ada prediksi fluktuatif begitu ya kalau melihat dari beberapa hari kemarin, Pak Syahril, kalau kita sempat pernah 3.000-an kasus, Betul. lalu melonjak 6.000 kasus kurang begitu. Artinya ini masih ada prediksi lagi untuk puncaknya begitu ya, Pak Syahril? Betul, jadi agak berbeda dengan yang dulu ya, Mas Jaya ya, Prof. Zubairi dan kawan-kawan. Kalau dulu kan Delta tuh naik terus ya, jarang sekali dia turun yang berfluktuatif ya. Oke. Begitupun Omikron yang kemarin bulan Januari Februari. Tapi yang saat ini kan naik turun gitu ya. Hari ini turun lagi dari yang kemarin, sehingga kita berharap memang kenaikannya tidak sebesar prediksi yang kita perkirakan. Ya. Tapi bagaimanapun ini kan suatu barang baru ya, virus ini, dalam arti kata bisa saja terjadi lonjakan yang kita harus selalu waspada. Oke, saya akan langsung konfirmasi ke Pak Made Rentin. Pak Made Rentin, terkait dengan penemuan dari varian BA275 atau Centaurus di Bali, ini artinya menjelang juga acara penting presidensi G20 yang nantinya akan berlangsung puncak summitnya di bulan November mendatang. Artinya ini kan Satgas juga harus berusaha keras untuk bisa mengawasi para pelaku perjalanan luar negeri yang akan menuju ke Bali. Bagaimana kesiapannya, Pak Rentin? Ya, terima kasih Mas Ardi. Ketika tadi Pak Menteri Kesehatan telah mengumumkan subvarian terbaru telah ditemukan di Indonesia, bahkan 1 diantaranya sudah ditemukan di Bali, tentu ini sangat masuk akal karena sejak diberlakukannya kebijakan nasional PPLN, pelaku perjalanan luar negeri diizinkan untuk masuk Indonesia, salah satunya Bali. Kami merasakan di satu sisi pemulihan ekonomi khusus sektor pariwisata sudah mulai menggeliat, di sisi lain pelan tetapi pasti dampaknya juga sudah di depan mata kita. Saya ketika flashback di bulan Mei 2022, saat itu ada event internasional GPDRR. Juga di awal opening 23 Mei sempat ditemukan kurang lebih 9-10 orang yang notabene adalah anggota delegasi. Sebelum masuk ke venue, dia dites swab PCR dan ternyata negatif. Ulangi, ternyata positif PCR. Terhadap kondisi itu kami memang Satgas disupport penuh oleh Satgas Nasional melalui BNPB telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketika memang terkonfirmasi positif, jangankan masuk ke dalam konferensi, delegasi itu langsung melaksanakan isolasi sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan ada exit test dan lain sebagainya. Saat GPDRR tersebut, varian baru Omikron BA4 dan 5 itu mengkonfirmasi mereka 3 dan 1 orang yang varian BA5. Sekarang ketika muncul varian yang terbaru ini, tentu kami di Satgas sekali lagi menyampaikan kami dari awal penemuan kasus di Bali tetap konsisten dan tidak pernah berubah. Kami sebut dengan
dua strategi utama, Mas Ardianto, yaitu pertama, tetap secara konsisten serta disiplin menerapkan protokol kesehatan di satu sisi. Sisi yang keduanya adalah upaya optimalisasi capaian vaksinasi. Apalagi tadi Pak Menteri Kesehatan sudah menggarisbawahi vaksin relatif lebih efektif secara persentase angka dalam rangka kita menemukan imun dan kekebalan dalam diri kita sehingga kendati pun terpapar COVID-19 tetapi relatif lebih ringan. Yang kami ingin ceritakan adalah kenaikan kasus yang kami rasakan bahkan sudah mulai 3 digit sejak tanggal 12 Juli terakhir, kurang lebih sudah 9 sampai 10 hari. Kami memonitor bor di rumah sakit. Rata-rata persentasenya relatif masih rendah, selalu di bawah 10%. Baru sekarang yang di angka 15,7%, itu yang tentu perlu kami waspadai, terutama yang mengalami perawatan di bor ICU. Ini artinya ketika mereka sudah dibawa ke rumah sakit, tentu terkonfirmasinya dengan gejala sedang atau bahkan gejala berat. Tetapi lebih dominan, hampir di atas 85%, mereka pada posisi gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, sehingga oleh protokol kesehatan mereka dimungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan Satgas yang kami miliki di tingkat bawah, yaitu Satgas Desa, Satgas Gotong Royong, atau mereka langsung bertempat tinggal dan isolasi di hotel-hotel tempat mereka menginap. Dan pihak hotel sesuai koordinasi kami dari awal telah mempersiapkan diri untuk melakukan treatment dan perawatan terhadap tamu mereka yang memang terkonfirmasi positif, gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Baik. Ya, saya akan ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, kalau tadi Pak Syahril mengatakan memang ini berbicara terkait dengan subvarian ini selalu bermutasi untuk virus ini. Artinya kalau berbicara terkait dengan subvarian dari Omikron ini, yang terbaru adalah Centaurus begitu, yang menembus imunitas yang sudah terbentuk. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri juga begitu. Apa yang terus harus kita lakukan bersama mencermati kenaikan kasus yang memang belum bisa diprediksi karena memang fluktuatif begitu perkembangannya, Prof? Iya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Syahril katanya. Begini, yang BA2.75 itu sekarang ini masih sedikit, jadi masih di dalam istilahnya under monitoring, belum menjadi masalah yang serius. Jadi yang masih serius sekarang ini yang BA4 dan BA5 dan untuk kita walaupun tadi dikatakan masih ada naik turun sedikit, namun kalau lihat grafiknya agak lumayan mengkhawatirkan. Apalagi tetangga kita, nah ini yang kita perlu khawatirkan, Jepang itu sudah ranking ketiga dunia, jadi sudah dalam waktu 7 hari sudah 658.000, jadi sekitar 100 ribuan per hari. Kemudian Korea Selatan itu sekitar 335.000 per minggu, jadi hampir dibagi 7 ya sekitar 50. Jadi tinggi-tinggi banget. Demikian pula Australia dan Indonesia sekarang kita masih pada posisi di bawah 30.000 per minggu. Jadi masih di bawah Malaysia, di bawah Singapura. Namun perlu kita waspadai karena banyak negara tetangga yang tinggi dan lihat trennya itu agak mengkhawatirkan gitu ya. Jadi apalagi kalau kita melihat positivity rate-nya yang tinggi, yang berarti bahwa risiko penularan sekarang makin meningkat. Lagi pula ada beberapa tambahan. Akhir-akhir ini beberapa lingkaran terdekat saya sudah mulai lumayan banyak yang terinfeksi, dokter-dokter maupun keluarga dokter. Sebagian besar memang ringan dan tidak dirawat, namun ada juga yang dirawat dan ada juga yang putranya sampai meninggal. Jadi memang kita sekarang perlu lebih waspada, perlu mengedukasi masyarakat. Kondisi beberapa waktu ini harus lebih waspada banget. Baik.
Tentunya kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Syahril, apa yang tentunya ini menjadi pertimbangan pemerintah, apakah memang nanti akan dievaluasi untuk level PPKM atau seperti apa begitu, karena mengingat memang tadi yang dikatakan oleh Prof. Zubairi, jangan sampai kita seperti halnya Jepang, kasusnya 100 ribuan, Korea Selatan 50 ribuan, begitu artinya ini kan juga fluktuasinya juga mengkhawatirkan tadi dikatakan oleh Prof. Zubairi. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Syahril usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan mewaspadai varian baru COVID-19, subvarian Omikron, tidak hanya BA4 dan juga BA5, namun juga BA2.75 yang tentunya saat ini menjadi concern dari kita semua untuk sama-sama melawan subvarian ini. Masih bersama dengan Pak Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, lalu juga Prof. Zubairi Zurban, dan juga Pak Maderentin dari Satgas Bali. Saya akan langsung ke Pak Syahril. Pak Syahril, kalau berbicara terkait dengan evaluasi dari level PPKM, apakah ini perlu dilakukan begitu, karena memang ini ada kaitannya begitu tentunya dengan pemulihan ekonomi secara nasional. Artinya pemerintah juga harus memperhatikan hal itu, tapi juga kesehatan tentunya ini menjadi hal yang utama dalam sebuah negara. Artinya ekonomi dan juga kesehatan ini harus berjalan bersama-sama. Apakah pemerintah sudah memikirkan hal ini, Pak, terkait dengan peningkatan level PPKM ataupun juga hal-hal lain yang tentunya ini menjadi kewaspadaan kita di tengah fluktuasi dari lonjakan kasus setiap harinya, Pak Syahril? Ya, jadi PPKM itu kan masih menjadi bagian strategi atau kesepakatan yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan evaluasi dan pengendalian COVID ini ya. Nah, memang kita saat ini kan hampir semuanya kan PPKM level 1 ya. Bisa saja ya, tapi kita mudah-mudahan tidak terjadi. Kita bisa saja pada saat ke Delta yang lalu ada kita level 1, 2, 3 dan seterusnya. Semuanya bisa fluktuatif begitu ya. Nah, khusus untuk 6 provinsi, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, memang saat ini di 6 provinsi ini adalah yang terbanyak kasusnya ya. Bahkan khusus Jakarta dan Banten itu masuk dalam level transmisi komunitasnya level 2 ya, karena memang tingginya ya. Nah, untuk itu kita akan melakukan evaluasi terus, kan saat ini kita akan sampai tanggal 4 Juli ya, 4 Agustus ya akan kita evaluasi lagi. Nah, tentu saja ini merupakan satu strategi yang memang harus kita lakukan manakala terjadi suatu lonjakan, kenaikan, dan juga penurunan kasus. Sehingga hal ini menjadi bagian dari kewaspadaan bersama, seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi, bahwasanya ini menjadi kehati-hatian kita, naik terus loh dalam 1 minggu terakhir ini ya, walaupun memang BA2.75 itu masih sangat sedikit ya, negaranya yang terkena masih 11 negara, termasuk Indonesia juga masih sedikit, jadi belum menjadi suatu perhitungan betul, tapi tetap menjadi waspada bagi kita. Yang saat ini menjadi concern kita adalah BA4 dan BA5. Nah, kita berharap fluktuasi ini tidak sangat meningkat ya, di akhir-akhir ini, tapi tetap masih terkendali. Termasuk tadi sudah disampaikan juga oleh teman sejawat kita dari Bali, hospitalisasinya masih terkendali dan juga angka kematian. Jadi kita menilai suatu program pengendalian ini bukan hanya dari kenaikan kasus atau konfirmasi yang positif, tapi bagaimana hospitalisasi, positivity rate, kemudian juga angka kematian yang harus kita sama-sama evaluasi dalam rangka untuk
memberikan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan untuk antisipasi di masa yang berikutnya gitu. Baik, saya akan ke Pak Made Rentin kembali. Pak Made Rentin, ini tentunya kalau berbicara terkait dengan Bali, karena memang menjadi fokus dalam presidensi G20, kita harus tetap sukseskan dan kita tentunya harus menunjukkan bahwasanya Indonesia mampu dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun di tengah pelaksanaannya, kita juga ada ancaman dari subvarian Omikron yang angkanya masih terus fluktuatif. Artinya Pak Rentin, mitigasi seperti apa yang mungkin sudah disiapkan oleh Satgas COVID-19 ketika mendekati bulan-bulan pelaksanaan presidensi G20 begitu. Pak Made Rentin tentunya bersama dengan Satgas Bali sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga karantina terpusat atau isolasi terpusat, ini juga yang menjadi perhatian dari Satgas serta pemerintah Provinsi Bali. Pak Rentin. Pertama, penguatan screening pintu masuk, Mas Arianto. Itu dari awal ada kasus di Bali, Maret 2020, kami tetap konsisten menjaga dengan ketat pintu-pintu masuk menuju Bali. Mulai dari Bandara Internasional Ngurah Rai, kemudian pelabuhan penyeberangan Gilimanuk dan Padang Bae, termasuk benua yang sempat kita jadikan repatriasi kepulangan PMI yang kerja di luar negeri. Itu satu. Yang kedua, kesiapan rumah sakit penanganan COVID-19. Kami tetap ready dan standby, kendati pun tadi sudah saya sampaikan persentase tingkat keterisian bed occupancy rate rumah sakit yang ada di Bali relatif rendah karena memang kasus terkonfirmasi, kasus aktif yang kami ada sampai sekarang di atas 1.300, 85%-nya melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan Satgas terdepan. Ada juga yang melaksanakan isolasi mandiri di hotel karena memang mereka bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ini tentu sebagai berita baik mungkin, mudah-mudahan tetap konsisten seperti ini. Terjadi peningkatan iya, tapi di sisi lain dia tidak terlalu berat, tidak ada gejala, bahkan hanya gejala ringan saja. Di sisi lain, kami tetap konsisten mengoptimalkan capaian vaksinasi. Kita di Bali relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Vaksin 1 kita di atas 105, kemudian vaksin 2 kita mendekati angka 96%. Vaksin 3 ini yang tertinggi se-Indonesia, kita sudah sampai di hampir 70,1%. Arahan Bapak Gubernur, kita memang punya target real. Sampai akhir Juli 2022, sekurang-kurangnya kita bisa mencapai di angka 80%. Tentu dengan melibatkan berbagai komponen, tidak hanya kami di pemerintah daerah melalui Satgas, provinsi, kabupaten, kota, tapi kami disupport penuh oleh unsur TNI Polri, bahkan Binda, melakukan percepatan terutama vaksin ketiga booster, dan kita melibatkan berbagai asosiasi, forum, termasuk garda terdepan kami yang kita sebut dengan Satgas Gotong Royong berbasis desa, kelurahan, dan desa adat yang ada di Provinsi Bali, bergerak secara bersama-sama, masif, dan terkoordinir oleh para pimpinan daerah. Baik. Angka yang cukup bagus ya Pak Rentin ya untuk vaksinasi booster 70,1%. Ini semoga juga bisa ditiru sejumlah daerah. Pak Syahril, ini menjadi perhatian, semoga bisa menjadi perhatian untuk Bali. Tadi bahwasannya memang vaksinasi booster sudah mencapai 70,1. Semoga untuk tingkat nasional ini semoga bisa ditiru terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Satgas dan juga pemerintah Provinsi Bali untuk bisa mengenjot vaksinasi booster. Semoga bisa ditiru secara nasional dan juga beberapa daerah. Saya akan kembali lagi ke Pak Made Rentin. Pak Made Rentin, kalau Menkes ini sudah menyampaikan bahwasannya terkait dengan jamaah haji yang telah tiba di tanah air, ini akan dilakukan tes seluruhnya begitu, tidak hanya 10% dari setiap kloter, tapi juga seluruhnya, tidak hanya acak begitu. Artinya bagaimana pemantauan Anda terkait dengan kedatangan dari jamaah haji kita di Provinsi Bali, Pak? Kalau kami di Provinsi Bali, kebetulan secara kebijakan nasional melalui Satgas, arahan yang kami terima, itu titik debarkasinya tidak melalui Ngurah Rai, Mas Ardianto, tetapi melalui Surabaya. Sejauh ini hasil koordinasi kami dengan Satgas Nasional, sampai tanggal ini belum ada yang masuk, tapi kami tetap melakukan langkah-langkah seperti yang diarahkan oleh Satgas Nasional, termasuk melakukan tes di kedatangan. Baik. Ya. Saya akan ke Prof. Zubairi Jordan kembali. Prof, kalau berbicara terkait dengan tadi, tentunya pemerintah memiliki pertimbangan begitu, nantinya akan melakukan evaluasi seperti halnya PPKM. Apa yang tentunya harus dilakukan oleh
pemerintah pusat begitu melihat fluktuasi kasus yang saat ini masih terus terjadi dan puncaknya kita masih belum tahu nih terjadi di bulan apa, meskipun prediksi dari sejumlah epidemiolog dan juga Kemenkes menyebutkan yang terjadi di sekitar akhir Juli ini. Prof. Zubairi. Ya, yang pertama bahwa yang virus yang sekarang beredar di dunia ini paling banyak masih BA4, BA5 dan yang BA.2.75 itu masih rendah sekali. Terus kemudian walaupun varian-varian BA4, BA5 dan varian-varian baru nanti akan bisa menembus kekebalan setelah kita divaksinasi, namun keluarnya akan ringan sekali. Karena itu memang booster adalah amat sangat penting. Jadi booster perlu sekali ditingkatkan untuk masyarakat yang belum harap segera booster. Pemerintah sudah menyampaikan beberapa kali bahwa stoknya cukup, itu pertama. Yang kedua yang perlu juga kita supaya mengamati epidemiologinya lebih pasti itu kita memerlukan juga jumlah tes yang lebih banyak. Di awal Omikron dulu kita pernah melakukan tes sekitar 95.000 orang per hari. Nah sekarang ini masih sekitar 25.000 orang untuk tes yang PCR-nya. Jadi saya kira perlu ditingkatkan jumlah yang tes PCR-nya, dan untuk edukasi masyarakat memang harus diulang-ulang. Saya melihat di lapangan karena waktu yang lalu memang kondisi kita bagus dan boleh buka masker di luar rumah, di ruangan terbuka, maka agak sulit memang sekarang ini untuk mengembalikan ke sebagian besar harus pakai masker, karena itu harus diulang-ulang edukasi ke masyarakat oleh semua lapisan, termasuk malam ini oleh TVRI, oleh media-media maupun oleh pimpinan pemerintah, namun juga oleh tokoh masyarakat. Jadi kalau beberapa orang itu lebih mendengar misalnya kalau yang bicara misalnya tokoh agama. Jadi artinya semua harus kita kerahkan untuk mengedukasi masyarakat lagi. Sekarang waktunya untuk kita berhati-hati lagi agar Indonesia tetap di ranking bawah dari banyak negara Asia. Kita perlu sekali mempertahankan itu karena untuk kehidupan ekonomi juga kita memerlukan agar kita tidak banyak yang sakit. Dan agar kita bisa mempertahankan tidak naik ke PPKM level 2. Jadi memang prinsip utama adalah bahwa masker bisa mencegah. Jadi masker perlu diulang-ulang. Kemudian booster amat sangat penting. Anda booster maka kalau tertular ringan. Apakah booster bisa mencegah penularan? Tidak, namun akan ringan banget. Saya kira booster, masker, dan untuk jaga jarak itu menjadi penting banget. Dan juga saya mengamati beberapa sekolah itu siswanya ada yang tanpa masker. Jadi mulai kita lebih ketat di lingkungan masing-masing untuk mencegah penularan. Baik, saya akan langsung ke Pak Made Rentin karena di segmen ini Pak Made Rentin terakhir. Singkat saja Pak Made, artinya kalau berbicara terkait dengan aturan yang terbaru dengan PPLN ataupun juga perilaku perjalanan dalam negeri yang wajib vaksinasi hingga booster begitu. Bagaimana pengawasan yang tentunya ini akan dilakukan gitu oleh Satgas Bali terhadap para pelaku perjalanan dengan syarat vaksinasi booster tentunya yang saat ini diwajibkan Pak Rentin? Iya, bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara, mulai dari otoritas bandara, Angkasa Pura, kemudian teman-teman para maskapai, kami secara konsisten melakukan edukasi dan sosialisasi, terutama kepada calon pelaku perjalanan luar negeri. Regulasi terbaru di dalam SE 22 kalau tidak salah untuk PPLN, memang mereka diwajibkan gitu ya untuk sekurang-kurangnya vaksin lengkap 1 dan 2. Kemudian ketika sudah berada di Indonesia tentu aturannya pergerakan dari Bali untuk menuju ke daerah lain di luar Bali, tentu aturannya berlaku yang SE 21 yaitu pelaku perjalanan dalam negeri, di mana mengamanatkan ketika ingin tanpa tes harus sudah menunjukkan vaksin ketiga atau booster. Nah berkaitan dengan itu karena khusus untuk PPLN yang notabene adalah warga negara asing khususnya, mereka kan disiapkan dengan skenario dan skema vaksin gotong royong.
Nah, kami di Bali kebetulan telah bekerja sama dengan beberapa klinik yang memang telah mempersiapkan untuk support mengakomodir para wisatawan mancanegara dan yang notabene adalah warga negara asing untuk mereka mendapatkan layanan vaksinasi ketiga atau booster. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, kendati pun secara rincian yang kami miliki di Bali, kasus harian positif itu kami pilah menjadi 4 sekurang-kurangnya. Ada warga negara asing yang terkonfirmasi, tentu berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Ada memang positif ber-KTP Bali. Kemudian yang ketiga positif ber-KTP non-Bali. Yang terakhir ini yang kami ingin konfirmasi ke tim di Kementerian Kesehatan, ada kasus luar Bali yang masuk di data kami di Provinsi Bali. Yang rupanya memang warga Bali ber-KTP Bali, tetapi ditemukan positifnya bukan di Bali. Bisa lagi sedang dinas di Jakarta, di Yogyakarta atau daerah lain, tetapi terkonfirmasi positif ketika nginput di dalam sistem online berbasis nomor induk kependudukan, ternyata tidak diedit bahwa dia ditemukan positif bukan di Bali. Itu beberapa kali, bahkan di beberapa minggu terakhir kami selalu temukan kasus luar Bali. Baik. Terima kasih Pak Made Rentin sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Pak, salam untuk rekan-rekan Satgas Provinsi Bali. Terima kasih Pak Made. Terima kasih, salam sehat, selamat malam. Selamat malam. Dan saudara, kita masih akan berdiskusi malam hari ini, masih bersama dengan Pak Syahril dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Prof. Zubairi dari Satgas COVID-19 ini, dan juga nanti akan bergabung bersama kami epidemiolog Pak Iwan Aryawan. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami.